Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Talanda, asal Universitas Negeri Gorontalo, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nomor UKG 201502594334. Nomor induk mahasiswa 12 11 72 32 19 15 ya. Baiklah, tujuan ibu ke sini akan melakukan PPL. Ya, jadi diharapkan kepada anak-anak didikku, marilah kita belajar sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kita masuk di dalam kelas dalam kelas tertib. Ya, silakan. Dari barisan itu dulu. Disusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Siap, hormat, selamat siang, Bu. Selamat siang. Pada sehat ini? Pada sehat? Ada. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, kita perhatikan dulu tempat duduknya, dirapikan. Sudah rapi, bisa apa? Aldriansa, Febriansa, Jaka Astri, Ramadasi, Rasti. Belajar, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Silakan berdiri. Lagu apa? Lagu apa? Dari Sabang sampai yang semangat ini ya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, silakan. Sebelum kita belajar, mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyyan rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Ya, perhatikan. Perhatikan di papan tulis. Di sini ada kompetensi dasar, yaitu menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada indikatornya. Indikator yang pertama menjelaskan arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Indikator yang kedua mengidentifikasi perilaku terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Indikator yang ketiga menganalisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Jadi perhatikan. Yang pertama, kompetensi inti yang pertama, jadi tidak tulis di situ, Ibu bacakan di sini ya, Ibu. Ya. Bersyukur dan mengayomi ajaran agama yang
dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Di ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori, yaitu ada beberapa kompetensi inti yang Ibu bacakan. Bisa dipahami? Ya. Setelah itu Ibu lanjut membahas tentang materi arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Sebelumnya Ibu tanya, sudah pernah dengar tentang kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Sudah. Apa yang terlintas di pikiran kalian mendengar kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Apa pengertiannya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi di sini berbeda-beda sama dengan keberagaman. Ini masuk dengan keberagaman itu yaitu berbeda-beda. Tetapi bukan berarti perbedaan itu yang bisa memisahkan kita, tapi perbedaan itu yang bisa menyatukan. Keberagaman itu. Paham tentang keberagaman? Jangan menjadikan perbedaan itu dijadikan sebagai apa ya? Misalnya dalam satu kelas ini kan ada beberapa suku, iya kan? Ada beberapa suku. Jangan berarti dia suku, misalnya suku Saluan, yang satu Bugis, satu Gorontalo. Itu yang akan menjadikan pertentangan. Tidak boleh, apalagi agama ya. Tidak boleh. Misalnya tidak boleh berteman dengan agama ini, tidak boleh. Jadi jadikanlah perbedaan itu satu satu persatuan yang harus kita hargai dan kita hormati. Ya, bagaimana yang telah diajarkan. Jadi walaupun bukan melalui pembelajaran ini, di rumah juga kita sudah diajarkan. Iya kan? Tentang apa? Saling menghargai antara satu dengan yang lain. Ya, bisa dipahami? Jadi di sini, kita harus berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam lambang. Lambang apa? Lambang Garuda Pancasila. Misalnya apa? Tolong menolong seperti apa yang kalian sudah pernah lakukan di dalam kelas? Membantu teman, Membantu teman yang lagi susah, membutuhkan. Misalnya dia mau pinjam bolpen, itu contoh kecil ya. Ya, tidak boleh ambil sebelum dipinjam. Jadi contoh-contoh kecil yang mengajarkan kita tentang sikap penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, yang mengajarkan kita tentang sikap penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menerima dan menghormati keyakinan agama orang lain. Yaitu tadi yang Ibu bilang, walaupun agama kita berbeda-beda, ya tapi kita harus menghargai. Kita harus bersama-sama. Iya kan? Bersama-sama. Bukan mengejek temannya yang lain. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lain. Yang ketiga, menghargai dan menghormati penganut agama lain. Ya, misalnya kalau ada teman kita agama yang misalnya agama Islam, ada beribadah, kita yang agama Kristen tidak boleh yang mengganggu. Begitu
juga yang lain, agama yang lain. Tidak boleh ribut. Ya, kita menghargai. Menghargai dengan cara apa? Ya, menjaga sopan santun, jangan berisik. Kalau orang lagi ibadah kita tidak boleh berisik, tidak boleh ribut. Yang keempat, menjalin silaturahmi dengan baik di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya ibu berikan contoh di sekolah, di masyarakat sekolah. Misalnya ada kelas 7, ada kelas 8 dan kelas 9. Bagaimana cara kita menjalin silaturahmi dengan baik? Yaitu menghargai dari adik-adik kelas 7, menghargai kelas 8 dan kelas 9. Tapi bukan berarti dia kakak kelas, dia yang berkuasa di sekolah sini. Tidak boleh seperti itu. Justru ketua kakak kelas itu kelas 9 memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kelas. Ya, bisa dipahami ini? Ya, memberikan contoh yang baik. Seperti apa misalnya? Yaitu tadi sopan santun, apa yang kita lakukan, hal-hal yang berhubungan dengan yang positif, berbuat baik. Ketika ketemu dengan orang yang lebih tua, mengucapkan salam, menghargai. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, itu sudah masuk pada pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok diskusi. Ya, Ibu bagi saja karena ini kan ada yang tidak masuk, ada beberapa orang yang tidak masuk, jadi Ibu bagi kelompok 3 kelompok. Bisa ya? Ya. Kelompok 1 Sultan, Sultan dengan ini, Sultan Galang Ebi. Ya, ini gabung di sini. Rama maju di sini. Rama maju di depan sini ya, teman. Ya, ini di sini. Tapi mejanya dikasih ya, 2 meja dipakai kan boleh 3-4 orang sama dengan ini Rifa. Rama di sini Rama. Rama kelompok 2 sama Pasti. Kelompok 2 cuma 3 orang berarti ya. Kelompok 3 4 orang. Nah, ini Rasi kasih maju orang. Ya, tidak apa-apa ya. Ya, Ibu bagikan FKPD ini. Kalian akan diskusikan, ada materi yang di situ kalian diskusikan ya. Ya, untuk kelompok 1 tentang keberagaman budaya, kelompok 2 keberagaman agama, dan kelompok 3 keberagaman kemajemukan ras. Ya, silakan di sudah ada yang selesai? Sedikit lagi ya, cepat diselesaikan. Kelompok 1 yang duluan tampil ya. Ya, kelompok 1 silakan. Maju tak di depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami.
yang dibawakan oleh teman kami Sultan. Kepada Sultan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa atau tentang keberadaan budaya. Manfaat menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme dan mempelajari budaya daerah orang lain. Akibat dapat memicu terjadinya perpecahan karena adanya perbedaan budaya. Upaya meningkatkan sikap saling menghargai serta toleransi antar budaya, kebudayaan dan mempelajari budaya orang lain. Terima kasih. Berikan aplaus kepada Kelompok dua. Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami kepada teman saya, Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi kami pada siang hari ini, yaitu keberagaman agama. Manfaat menambah keberagaman agama serta keharmonisan antara umat beragama. Akibat dapat memicu konflik karena memilih perbedaan pandangan agama. Upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama dan menghilangkan rasa benci terhadap umat agama lain. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, mungkin atas kepada kelompok. Ya, kelompok 3 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami kepada siang hari ini kepada teman saya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu pada siang hari ini, yaitu tentang keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa, manfaat dapat mempelajari bahasa-bahasa daerah lain dan memperkaya bahasa Indonesia. Akibat terjadinya salah paham karena salah mengertikan kata atau kalimat. Upaya meningkatkan menggunakan bahasa utama bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang beda daerah. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada sudah menampilkan hasil diskusi kalian pada siang hari ini. Ya, Ibu tinggal menambahkan yang kalian diskusikan tadi ya. Ya, kelompok 1 tadi tentang keberagaman budaya. Ya, jadi dalam keberagaman budaya itu ada manfaat, ada akibat, dan ada upaya meningkatkan. Dan yang utama di situ menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme dan mempelajari budaya daerah orang lain. Jadi di sini kalau mempelajari budaya, tahu budaya? Tahu. Ya, dan dilakukan oleh daerah-daerah boleh. Karena di sini kan tujuan kita belajar, bukan tujuannya yang tidak baik, tetapi tujuannya baik, ingin mempelajari atau mengetahui budaya orang lain. Itu sangat baik. Ya, sangat baik. Yang kedua, akibat dapat memicu terjadinya perpecahan karena adanya perbedaan budaya. Ya, akibatnya seperti itu, tapi itu kembalikan lagi kepada kita. Kalau memang kita tujuannya
tahu budaya orang lain. Ya, karena itu kan pembelajaran juga ya, mengetahui budaya orang lain. Di sini ada upaya untuk meningkatkan. Yang pertama, sikap saling menghargai. Saya menghargai antara budaya satu dengan budaya yang lain. Saya budaya yang kita dengan budaya orang lain. Yang kedua, serta jaga toleransi antar kebudayaan. Dan yang ketiga, mempelajari budaya orang lain tidak menjadi masalah. Maka bahkan itu diperbolehkan dalam pembelajaran karena tujuannya kita ingin tahu, ingin belajar, ingin mengetahui budaya orang lain supaya bukan cuma budaya kita juga yang kita tahu, tapi budayanya orang juga kita tahu. Misalnya suku-suku yang ada di Indonesia ini kan budayanya kan lain-lain ya. Misalnya ibu tanya dulu, kalau budaya yang kita Saluan apa? Menurut sini budaya yang biasa kita lakukan seperti apa? Orang tua kita apa? Tahu budaya, kebiasaan. Ya seperti apa? Menghargai. Sebab Bakon itu apa? Itu acara apa? Oh, pernikahan. Itu harus dilakukan ya, karena sudah menjadi budaya. Nah, kalau budaya orang suku Jawa lain lagi, suku Bugis lain lagi. Jadi setiap suku itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, kelompok dua tadi tentang apa? Keberagaman agama. Manfaat mempelajari ini yaitu menambah keberagaman agama serta keharmonisan antar umat beragama. Ya, tujuannya mengetahui, bukan di sini tujuannya saling mengejek-ngejek atau mengolok-olok antara agama satu dengan agama yang lain, bukan seperti itu. Tapi tujuannya kita menghargai antara agama satu dengan agama yang lain. Akibatnya dapat memicu konflik karena memiliki perbedaan pandangan agama. Jelas berbeda. Agama Islam dengan agama Kristen, agama Hindu berbeda. Apanya yang berbeda? Cara beribadah. Tapi tujuannya tetap kepada Tuhan. Ya, di sini upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama dan menghilangkan rasa benci terhadap agama lain. Jadi di sini upaya meningkatkan di situ menjaga toleransi antar umat beragama. Bisa dipahami ini? Ya. Yang ketiga tentang keberagaman suku. Kelompok 3 tadi ya. Keberagaman suku yaitu menambah kekayaan budaya dan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Itu manfaat ya, manfaat kita untuk mengetahui tentang keberagaman suku. Ya, akibatnya mudah terjadinya konflik antar suku dan upaya meningkatkan saling mempelajari keberagaman suku yang ada dan meningkatkan jiwa toleransi. Jadi kembali lagi Ibu jelaskan, jangan menjadikan perbedaan ini adalah satu permasalahan, tetapi jadikanlah perbedaan ini adalah apa? Ya, keberagaman atau perbedaan yang bisa menyatukan kita dalam, misalnya kalau tujuan kita sehari-hari yaitu apa? Menjadikan kita lebih baik. Bagaimana kita maksudnya meningkatkan pembelajaran, misalnya dari teman satu dengan teman satu saling apa? Tolong menolong, toleransi, membantu teman dan lain sebagainya. Jadi mungkin sampai di sini dulu kesimpulan yang Ibu sampaikan. Kembali ke tempat masing-masing. Ya, kembali ke tempat. Kursinya di atas. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Ya, sebelum kita pulang, mari kita membacakan doa sebelum pulang yang biasa dibaca. Ya, dipimpin oleh
siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Pembelajaran, masih ingat tadi pembelajaran apa? Tentang apa? Arti penting. Analisis. Arti penting keberagaman dalam Bhinneka dari Indonesia. Jadi di sini memang kita sebagai siswa harus menghargai tentang keberagaman ras antar golongan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi harus menghargai, harus menanamkan rasa sangat saling menghargai, rasa cinta kepada bangsa Indonesia. Jadi dengan keberagaman yang ada, jangan dijadikan satu perbedaan, tapi jadikanlah perbedaan itu adalah keberagaman yang bisa menyatukan kita semua. Ya, pembelajaran yang paling berharga di sini kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu tanya kembali tadi contoh sikap penerapan tentang Bhinneka Tunggal Ika yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat tadi? Saling apa? Ya, saling tolong menolong antara sesama teman atau satu dengan yang lain. Terus apa lagi? Saling menghormati apa? Ya, saling menghormati yang lebih tua atau agama yang lain. Ya, satu sama lain atau menghargai pendapat orang lain. Di situ banyak yang kita harus hargai. Dan yang ketiga, menghargai dan menghormati penganut agama lain. Ya, dan menjalin silaturahmi dengan baik antar lingkungan masyarakat. Kalau yang di sekolah berarti antara kelas 7, kelas 8, kelas 9 harus saling menghargai. Kakak kelas yang lebih tinggi harus memberikan contoh yang baik kepada adik kelas. Ya, bisa dipahami ini? Ya, jangan cuma dipahami, tapi harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya, langsung dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Ya, sebelum Ibu akhiri, mari kita membacakan doa sebelum pulang. Ya, dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilahkan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kebanggaan membaca surat Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.